hijau royo. Waduh, mantap guys ya. Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi hari ini hijau royo nih teman-teman ya. Akhirnya gitu kan, kemarin itu ya banyak yang nanya, ini kapan terbang nih, kapan terbangnya nih, udah serok, belum terbang. Sabar guys, sabar gitu ya teman-teman ya. Hari ini kebagian cuannya ya teman-teman, lebar ya. Udah profit ya pasti teman-teman ya. Jadi kita bakal bahas Bitcoin dulu, kemudian BNB, ETH dan XRP ya teman-teman ya. Karena kemarin saya bahas juga XRP kan. Ayo siapa yang serok-serok kemarin ya. Jadi kemarin itu saya udah bikin seperti ini ya teman-teman ya. Memang kemungkinan besar ya di area MA100 ini atau garis warna hijau ini, atau sekitaran 43.900-an dolar itu menjadi tahanan yang cukup kuat untuk Bitcoin bisa mengalami pemantulan. Jika tidak kuat, disclaimer, dia bisa masuk area warna ungu ini ya. Tapi area ini menjadi area salah satu area yang cukup kuat dan akhirnya dia sempat struggle teman-teman ya. Di area sini sideways sebentar, akhirnya dia dapat volume ya teman-teman, dan di sini juga dia struggle nih. Ketemu sama MA50 time frame 4 jamnya. Nih kita bisa lihat dia agak sedikit struggling teman-teman di sini. Ya kemarin itu mencoba tembus dan akhirnya dapat dorongan volume yang cukup kuat ya. Akhirnya dia lewat juga nih dari resisten 46.500-an dolar itu lewat juga. Ya, jadi tanda panahnya belum saya apa-apain teman-teman ya. Memang targetnya ini adalah titik temunya ya, cukup penting di sini. Kemudian dia bisa memantul arah ke arah sekitar 48.000 kembali. Oke. Teman-teman. Jadi ini yang menurut saya saya harapkan ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau memang dia tidak kuat ke arah 50.000 nih ya, nggak kuat ke arah 50.000 dolar, terus bagus gak bro? Ya ini kan saya indikasi dia koreksi kembali kan ke arah sekitar 46.400 atau 500 dolaran. Kalau tidak kuat dia bakalan bertemu dengan MA50 nya lagi nih, garis warna oranye akan ntar berjalan ya. Jadi itu indikasi kuat seperti ini teman-teman ya. Kemungkinannya kita bisa bikin ini nih ya teman-teman. Nah ya, jadi kita bisa tarik dari garis ini ya teman-teman ya. Ini untuk left shoulder 1 ya. Oke. Kemudian ini untuk head yang 1. Nah ya, target kita seperti ini dan sampai right shouldernya. Nah ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman, ini kurang lebih seperti ini ya. Harapannya seperti ini ya, inverse head and shoulder ya, untuk bisa melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Jadi memang dia sudah hit atau membentuk left shoulder 1, kemudian hit untuk bikin head ya, dan ini menuju ke bagiannya teman-teman ya. Kalau memang dia tidak kuat nih ya, kita perhatikan tanda panah ini ya, dia tidak kuat tembus ke arah 50.000 dolar dan dia tertahan di area sini teman-teman ya. Jadi kita berharap dia untuk koreksi ke sekitar berapa? Ke sekitar 46.500 dolar sampai ya sekitaran 45.500-an dolar. Ya teman-teman. Itu yang kita harapkan. Lalu kita harapkan kembali setelah dia koreksi antara dua titik ini ya, dia bisa mengalami pemantulan kembali atau kenaikan ya teman-teman ya. Kita pasang arrow lagi. Nah ya teman-teman ya. Jadi ini yang kita harapkan. Itu skenario-nya kalau Bitcoin tidak kuat. Ya tidak kuat kemana bro? Tidak kuat naik ke arah sekitar 50.000 dolar. Oke, itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Disclaimer-nya itu ya. Next lagi, kalau dia tidak kuat memantul di dua area ini ya, di dua area ini itu sekitar berapa yang tadi saya sebutkan, 46.500-an sama 45.500-an, dia nggak kuat mantul naik lagi. Itu harus berhati-hati. Kenapa? Kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kenapa harus berhati-hati? Kita bisa lihat nih. Di sini ada top 1, top 2, dan ini kalau dia hit sampai sini itu membuat top ketiga ya teman-teman ya. Membuat top ketiga. Dan ketika dia koreksi nggak kuat memantul di dua area ini ya teman-teman, itu confirm untuk triple top dan dia bisa koreksi lebih dalam lagi ya teman-teman. Lebih dalam lagi ke arah mana bro? Ke arah support ini teman-teman, sekitar 43.900-an dolar ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Itu support pertama yang harus diperhatikan ketika memang dia bikin triple top dan nggak kuat mantul di dua area yang tadi saya sebutkan untuk membuat inverse head and shoulder ya. Next lagi di mana target selanjutnya penurunannya? Di kotak warna ungu ini pastinya, yaitu sekitaran 41.600 sampai 43.000 dolar ya teman-teman. Untuk next target kedua dari penurunan ketika dia membuat triple top ya. Jadi itu beberapa area dan skenario untuk si Bitcoin ketika memang dia tidak kuatnya. Skenario 1 udah jelas ya, saya sebutkan nggak kuat ke 50.000, dia
indikasi koreksi di sekitar 48.000 dolar dan kita berharap di dua area ini mengalami pemantulan kembali. Itu bikin inverse head and shoulder, itu skenario kedua. Atau skenario yang ketiga, dia nggak kuat mantul di dua area ini, ya dia lanjut short teman-teman, karena confirm triple top. Nah itu yang harus diperhatikan ya, hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Jadi memang titik penting di 48.000 dolar dan 50.000 dolar itu titik penting ya teman-teman, khususnya di 48.000 dolar ini ya, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kemudian kita lihat dominasi Bitcoinnya juga cenderung mengalami penurunan nih ya, makanya altcoin bisa terbang lebih tinggi ya teman-teman ya. Kemudian kita bahas dari versi IDR-nya. Ini kurang lebih sama ya. Memang kita dari wave 1, 2, 3, 4, 5 kita berharap dia sampai ke 5 ini atau sekitar 690 juta sampai 720 juta. Kisaran-kisaran itu ya untuk bikin wave kelima. Baru nanti ABC correction ya teman-teman ya. Dari kalau misalkan kita pakai Elliott theory. Kemudian kalau dia tidak kuat ya teman-teman ya, kita berharap apa? Dia membuat inverse head and shoulder seperti yang tadi saya bikin ya teman-teman ya. Sudah saya infokan sebelumnya ya. Ya teman-teman, dari sini untuk left shoulder ya teman-teman ya. Kemudian ini headnya, dan kita berharap dia sampai ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Indikasi kalau memang dia tidak kuat nembus ke area wave kelima. Ya ini harus diperhatikan teman-teman ya. Untuk inverse head and shoulder dia kemungkinan besar ya koreksi ke sekitar 665 juta sampai sekitar 654 jutaan, sekitar itu ya. Ketika dia nggak kuat mantul di dua area itu ya, kisaran itu dia nggak kuat mantul ya, besar kemungkinan karena dia membuat triple top teman-teman ya. Itu yang harus saya ingatkan buat kalian ya teman-teman, harus berhati-hati. Triple stop 1, 2, dan 3 ya. Kalau dia nggak kuat dia bakalan short kemana? Di area sini teman-teman, support terdekat yang sini, yaitu sekitar 640 sampai 642 juta. Next lagi tuh bawahnya lagi teman-teman. Nah ini yang harus diperhatikan ya, itu kisaran 600 sampai 610 juta ya. Jadi kisaran-kisaran ini, dua area ini harus kalian perhatikan ketika memang dia nggak kuat mantul untuk membuat inverse head and shoulder ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa skenario udah saya infokan, dan dari stokastiknya juga mulai masuk ke area overbought ya teman-teman ya, untuk Bitcoin time frame 4 jam. Oke ya teman-teman, untuk Bitcoin sekilas bahasannya 3 skenario ya. Kemudian kita lihat dari BNB, memang dia lagi berusaha nembus ya dari retracement 0,6 ini. Dari kemarin itu susah sekali nembus ya teman-teman ya. Ya area-area sekarang 6,1 sampai 6,2 juta. Dia struggling di situ ya teman-teman, mentok di situ terus ya. Kita tunggu untuk dia bisa tembus ya teman-teman ya. Karena support terdekatnya masih di 3 indikator terdekat, EMA 21, 34, dan 50. Itu sekitar berapa? Sekitaran 5,8 sampai 5,9 jutaan. Ya sekitar itu untuk support terdekatnya. Bawahnya lagi MA 100 atau garis warna ungu ini sekitaran 5,4 juta 50 ribu. Dan bawahnya lagi retracement 0,78 itu sekitar 5 juta 140 ribuan untuk si BNB. Nah ya teman-teman, itu sekilas untuk BNB. Jika dia nggak kuat ya dia bakalan koreksi kembali dulu untuk ke support terdekatnya. Kalau dia kuat ya kita bakalan bertemu dengan resist terdekatnya dia ya teman-teman ya. Di sekitar sini juga ada resisten sekitar 6,5 jutaan, dan next di retracement 0,5 itu sekitar 6 juta 900-an sampai 7 juta rupiah untuk BNB jangka pendek ya teman-teman yang nanyain BNB. Next kita bahas ETH. Oke guys, jadi ETH sendiri memang dia dari kemarin itu struggling di area sini teman-teman ya, di antara retracement 0,5 dan retracement 0,38 ya. Di sini memang ada beberapa tahanan sebelumnya menjadi support dan sekarang menjadi resisten yang cukup kuat untuk si ETH ini sendiri. Ketika dia kemarin sudah meretest MA 100-nya atau garis warna ungu ini di time frame 4 jamnya, akhirnya dia memantul itu sekitaran 43 jutaan ya teman-teman, akhirnya memantul. Dan sekarang dia lagi OTW kembali ke garis warna merah ini yang saya gambar ini sekitaran 47 jutaan. Itu adalah resist yang kuat untuk saat ini dari ETH ya. Naik resistnya berapa? Yaitu sekitar 49 sampai 50 juta atau kisaran retracement 0,382 untuk jangka pendeknya si ETH. Ketika dia tidak mampu ya teman-teman ya, dia bakalan koreksi terdekat kemana ya? Pasti di beberapa indikator ini atau sekitaran 44 juta 900 sampai 45 jutaan ya. Dan bawahnya lagi tuh di retracement 0,5 ya teman-teman, atau sekitar 44 juta ya teman-teman untuk support terdekat dari si ETH. Jika memang dia nggak kuat nembus dari resisten yang cukup kuat dia di 47 juta ya. Ini untuk ETH sekilas ya. Jadi support terdekat dan resisten terdekat udah saya infokan ya teman-teman. Dan dia juga baru OTW masuk ke area overbought ya dari stokastik RSI-nya. Next kita bahas XRP ya teman-teman ya. Jadi memang XRP ini sudah break
out ya teman-teman dari resistennya ya teman-teman ya, dari resist yang terbentuk dari pola downtrendnya dia sudah breakout teman-teman ya. Kemarin kan saya bahas lagi area-area segini ya, sekitaran 15.800 sampai 16.300an kemarin waktu saya bahas ya. Jadi congratulations buat kalian yang sudah memberanikan beli cicil ya teman-teman untuk XRP dan sekarang sudah breakout. Jadi sudah ya profit lah ya teman-teman ya, profit dong ya. Jadi kemarin kan saya bahas ya kisaran inilah 16 ribuan lah ya teman-teman, dan udah profit sekitaran tadi high-nya itu sampai 9%-an lah ya. Tadi kan sampai sekitar 17.600-an ya. Jadi udah profit sekitar 8 sampai 9%-an. Ya sekali lagi saya ucapin selamat, atau bahkan kemarin ada serok nih di 15.800 nih. Wah, profitnya udah 11%-an. Ya teman-teman kurang lebih. Jadi sekali lagi selamat nih ya yang kemarin sudah memberanikan diri beli XRP ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan XRP ya, udah profit teman-teman pastinya. Kemudian kemungkinan besar ya dia kalau masih melanjutkan kenaikan pasti targetnya kemarin sampai sekitar sini teman-teman ya, sekitaran 19.000 sampai 19.200-an untuk target kenaikan XRP ya. Kalau memang dia retest support dulu, dia bakalan retest untuk EMA 21 dan 34 ya. Itu sekitaran 16.800-an sampai 16.600-an untuk retest support terdekat. Ya, targetnya masih sama di sekitar ini teman-teman. Sekali lagi saya ucapin selamat buat kalian yang udah memberanikan diri beli XRP. Ya teman-teman, jadi sekilas untuk XRP, ETH, BNB dan Bitcoin, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya untuk video hari ini ya, dan sampai jumpa untuk next video. Semoga video ini bermanfaat dan salam cuan, salam profit. Bye bye.